Oh, saya di sini akan wawancara ibu. Ibu siapa, Bu? Ibu Fitri. Fitri Haryati SY. SI. Nah, SY SPD. Sekolahnya ini SD ya? SD Negeri 15. S1 sampai S2 ya? S1-nya di Universitas Terbuka yang terakhir. 2 kali S1-nya itu. Ibu tinggal apa? Ibu iya. Guru kelas. Tiga orang guru kelas. Namanya aja? Masuk 12 tahun. Suatu sahabat Belum. belum. Baru. Ini ada pertanyaan Bu. Apakah Anda memahami tentang kurikulum Merdeka? Kalau memahami kayaknya belum. Kalau memahaminya masih proses pembelajaran karena kan masih baru jalan tahun kemarin yang Anda 1 tahun pembelajaran. Jadi kalau pahamnya itu belum ya, masih proses belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka saat ini? Kurikulum Merdeka sebenarnya pembelajarannya itu bagus. Cuman untuk menerapkannya mungkin karena baru ya, terus juga kan sekarang ini kan bukan kayak K13 kemarin banyak pelatihan kan gurunya, sekarang kan mandiri, jadi nyempatkan waktu untuk belajar. Jadi ya bagus lah kurikulum Merdeka tuh untuk anak-anak. Terus perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Sebenarnya tidak ada perbedaan, cuman kalau yang kurikulum Merdeka ini lebih musat ke anaknya, misalnya bagi ke anaknya untuk berpikir, terus membebaskan anak untuk berkarya. Khususnya kan ada P5 kan sekarang, kalau kemarin kan tidak ada, cuma keterampilan baik. Kalau sekarang kan dikhususkannya. Terus apa pergantian kurikulum Merdeka ini terlalu cepat? Kesannya ganti menteri, ganti kurikulum. Sebenarnya sih kan pendidikan itu kan memang harus berkembang, jadi tidak ada masalah sih, bukan karena menteri ganti itu kurikulum ganti juga sebenarnya tidak. Karena kalau misalnya ada hal yang baru terus juga tepat untuk digunakannya, apa yang tidak kan mestinya gitu. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum? Sudah. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, Bu? Itu tadi pelatihannya itu mandiri, ada platformnya. Sekarang kan guru-guru tuh disuruh masuk ke dalam platform Merdeka, bisa belajar mandiri, terus bisa sama-sama belajar. Ada juga apa ya, kayak sistem kalau kita sudah bikin aksi itu masih di-upload kan, yang lain juga bisa belajar gitu. Mandiri semuanya, nggak ada. Jika tidak ada pelatihan, apa kendalanya, Bu? Nggak ada. Yang penting tuh mau aja belajar, karena kan ini kan mandiri. Kalau di platform sekarang kan, kalau dulu K13 kan ada disediain dari pemerintah kan, latihan berapa hari. Kalau ini nggak ada, paling dari KKG gitu kan ya, guru-guru semuanya, pokoknya guru-guru tuh butuhkan informasi. Terus pertanyaan 7, bagaimana implementasi proyek kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di kelas 4, Bu? Kalau proyek kami itu kayak usaha gitu ya, memanfaatkan barang-barang bekas, misalnya kayak kemarin tuh apa namanya tuh botol bekas minum gitu dijadikan pot. Nah kalau kelas 1-nya kemarin tuh apa ya, lingkungan hidup kayak bertani gitu. Jadi kami tuh saling berhubungan, mbak yang nyediain potnya, kalau guru kelas 1-nya ya untuk nanam bibitnya. Proyek apa yang sudah pernah dilakukan di kelas 4, Bu? Itu sudah tadi untuk apa tanaman hijau sama pot dari bahan bekas tadi. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang ingin diimplementasikan dalam pembelajaran? Apa ya, mungkin dari moral, soalnya ini juga masih belajar. Kalau untuk yang intensnya itu belum, masih standar lah untuk kepribadian anaknya, moralnya gitu. Apa harapan sekolah dengan adanya pelaksanaan kurikulum Merdeka? Ya mutunya lebih baik lagi lah untuk anak-anak, terus pembelajaran lebih menarik kan. Kadang kan sekarang kan apa ya, pelajaran kurikulum Merdeka ini lebih bukan nuntut sih, untuk mengharuskan gurunya tuh untuk buat pembelajaran yang menarik, menggunakan media kan, video kan sekarang kan sudah lah, pokoknya lebih bagus lah. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran seperti apa contohnya, Bu?
Pelajaran apa ya yang bisa dilakukan? Pokoknya anak-anak tuh kalau belajar dengan kurikulum merdeka ini dia lebih kelihatan lebih aktif, lebih semangat. Terus juga materi-materinya juga udah ada lebih banyak kayak dulu kan. Sekarang ini fokusnya kayak kelas 1 sekarang fokusnya dia kenal huruf, kelas 2 dia menghubungkan huruf. Gak ada yang banyak pelajaran yang di kelas 4 juga materinya sudah tidak ada banyak. Terus juga tergantung gurunya siapa yang mana yang anak dibahas di semester 1 atau semester 2. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka? Ya baik lah, baik, bagus. Anak-anak tuh lebih antusias belajarnya, walaupun kan keterbatasan kaminya yang belum pahamnya, tapi ya insya Allah lah mengguyur waktu. Insya Allah kayak K13 kemarin juga kan, alhamdulillah lama-lama juga bisa. Apa sebelum mengajar ibu mengaitkan CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Ya kami guru-guru ini ada KKG namanya kan. Kami sudah melakukan 2 kali KKG. Itu bahas tentang bagaimana cara membuat modul, sama caranya buat asesmennya, penilaiannya. Itu masih belajar nih. Kayak ada lagi di bulan depan tuh KKG yang ketiga untuk penilaian. Kalau kemarin masih modul kan, ya kami buat itu. Apa yang ibu ketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Modul ajar tuh ya sama kayak RPP lah, ya modul ajar tuh, tapi diomongin sekarang modul ajar. Dari setiap pembelajaran itu setiap hari kita ada, setiap hari harus ada. Tapi ini lebih untuk kayak mana kalau di kurikulum ini ada cak mana caranya, penilaiannya tuh lebih lengkap dari kemarin. Sebenarnya sih sama baik tadi dengan kurikulum merdeka ini, cuma namanya yang dibedakan. Kayak tujuan pembelajaran, kalau tujuan pembelajaran di sini sebenarnya. Apakah ibu membuat RPP K13 atau modul kurikulum merdeka sendiri, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG, kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Iya benar, kami masih KKG bikin itu karena kalau kita sendiri tuh kan karena tadi belum pahamnya. Jadi kami kalau KKG itu kami bahas siapa yang ada modul kan itu dapat modul dari referensi mana, kami lihat, kami ikuti, terus kami revisi sesuai apa yang kami ambil. Sampai 5 kan beda-beda sekolah, jangan tiap sekolah tiap kelas berbeda. Jadi itu kami revisi baik. Bagaimana menurut ibu memasukkan unsur literasi, scientific, host, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang ibu buat sendiri? Kalau literasi itu gampang sih, kalau misalnya kayak mereka habis bertani gitu kan, habis melakukan segala hal di pasar itu bisa kita buat anak-anak tuh, misal di awal atau di akhir kita bisa buat anak-anak suruh bercerita atau suruh buat karangan, kan bisa termasuk literasi. Apakah menurut ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul, bagaimana solusinya? Pasti karena belum paham tadi, masih banyak yang belum tahu sebenarnya. Tapi dengan tadi kalau kami guru-guru nih dengan KKG itulah, terus dengan platform tadi tuh banyak di situ, ada modul aja, bisa kita lihat apa kan tentang kurikulum mereka bisa di situ. Apakah menurut ibu, apakah ibu seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah ibu? Alhamdulillah lagi nunggu kelulusan, ikut kemarin tahap 1 sudah lulus, tahap 2 ini lagi wawancara sama tes mengajarnya sudah dilakukan. Bulan ini tinggal nunggu pengumuman. Ya moga baik rezeki kan jadi guru penggerak. Apakah sekolah ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Sekolah kami belum penggerak. Gurunya baru ikut tes ini. Apa yang ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Tergantung modulnya, tapi kalau ibu setiap hari yang biasa kan anak-anak yang pertama pembiasaan diri dulu awal sebelum pelajaran. Kadang ibu pra dulu atau ngasih soal, atau kalau kayak PBL kan kita kasih masalah dulu untuk mancing dia masalah, macam-macam tergantung materi apa yang diajarkan. Modul atau pendekatan apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran dan bagaimana implementasinya? Kalau di kurikulum merdeka nih kebanyakan kayak BBL gitu ya, maksudnya itu anak-anak itu suruh berpikir dengan masalah yang ada, terus kemudian integratif lah konstruktif anaknya untuk bentuk pribadi anaknya dewek. Jadi kalau tiap hari sih kadang masih banyak juga sih, tapi kebanyakan sih diskusi, terus ceramah masih kita gunakan, tidak pacar namanya anak SD kan. Kemudian BBL tuh ada, terus juga picture and picture ada, tergantung materinya. Apa saja buku pegangan yang ibu atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Untuk sekarang kami Yudhistira, itu aja, satu aja itu dulu, belum ada yang lain.
Media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? PowerPoint, video, kemudian langsung keluar ojek langsung gitu. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Evaluasi yang pastinya. Entah bentuk soal, soal atau bentuk pemahaman atau timbal balik pertanyaan saja atau tugas di rumah. Bentuk penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Formatif, sumatif itu kan. Kalau formatif kan kadang di tengah pas pelajaran, pas pembelajaran, ada kadangan pas tujuan pembelajaran sudah tercapai. Sumatif kan kalau kayak pas kayak gitu, PH gitu. Nah, ya. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana solusinya? Seperti tadi sebenarnya sama, nggak ada sih ya, penilaian itu sama, cuman penyebutannya baik. Kalau kurikulum merdeka sekarang ini kan PTP itu misalnya satu semester itu 11 TP, 11 nilai. Berarti kalau kurikulum apa K13 kemarin kan per KI kan, oleh ya kan dua juga rapotnya sekarang, Berimo ada juga rapot gitu apa pengetahuannya. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Penilaian harian kalau sudah selesai satu TP, kemudian penilaian keseharian itu proses pembelajaran bisa sudah kita jelasi satu pembelajaran kasih tugas itu ambil nilai dapat. Tapi tergantung tadi kita mbak tadi, kalau satu semesternya 11 TP ya hanya 11 penilaian itu yang diambil, tapi dipilih yang terbaik nilai kan, entah kita tambah ya atau kita kurangkan, dibagi gitu kan, dapat nilai yang terbaik masuk di situ. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG lainnya? Pasti KKG, kami masih KKG terus, soal, modul ajar, pokoknya tentang kurikulum merdeka ini sekarang pokoknya melalui KKG dulu sama platform tadi, karena masih belum paham. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Pengembangan soalnya, ya tadi per TP tujuan pembelajarannya yang mana nak diambil. Kalau misalnya, kan ini ada kita ada punya hak guru di Telah selesai sampai kita bisa dengan sensasi baru.